Nabi Muhammad itu umat pilihan, boleh? Umat pilihan. Umat-umat terdahulu kalau pengen ibadah itu harus capek-capek dulu, boleh? Baru dapat pahala yang gede. Misalnya seperti Nabi Samun Al-Goji kan ya. Kan beliau gak punya pengikut, tapi beliau bernazar setelah dikhianati oleh istrinya, ya ketika beliau mau dibunuh ya, mau dibunuh, kupingnya, kemudian matanya dicongkel, kemudian hidungnya, ya hidungnya dipotong ya. Nah, beliau bernazar, ya Allah, kalau saya selamat dari hukuman ini, dari musibah ini, ya Allah, aku bernazar akan berjihad di jalanmu 1000 bulan. 1000 bulan. Panjangkan umur, ya Allah, benar. Sama Allah disehatkan kembali, kupingnya ditempelkan, kemudian hidungnya, kemudian matanya, ya semua anggota badannya kan dipotong-potong itu sama Allah. Beliau bernazar, kalau saya sehat, saya akan berjihad di jalan Allah 1000 bulan. Benar tuh, boleh. Nah itu asbabun nuzulnya, itu surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar ada di tafsir, kalau nggak di tafsir Durratun Nasihin ada. Kalau nggak salah di tafsir Sawi ada. Paham nih? Nah, kan harus capek-capek dulu ya. Kalau sekarang kita hanya nanti Ramadan bisa, dan hanya dengan cara mendapatkan satu malam Lailatul Qadar kalau kita benar-benar. Kemudian contohnya sholat awabin kan, setelah maghrib syaratnya gak ngomong apa-apa, misalnya udah saat maghrib nih, berdiri bentar langsung sholat 6 rakaat nih, jangan ngobrol dulu. Kalau ngobrol di hadisnya batal, jadi jangan ngobrol dulu, langsung sholat 6 rakaat. Maka pahalanya dalam riwayat 12 tahun ibadah. Nah, itu hanya umat Nabi Muhammad. Banyak lagi, pokoknya gak bisa disebutin ya satu persatu. Nah itu patut disyukuri ya, kita menjadi umat Nabi Muhammad. Salam. Kita menjadi umat Nabi Muhammad itu Allah permudah dalam ibadah kita. Termasuk dipermudah dalam ibadah itu kita hanya diberi 5 waktu aja untuk sholat nih. Kalau dulu zaman Nabi Musa 50 waktu. Waktunya sama gak 24 jam? Sama. Nih, sama aja 50 waktu. 50 Cok. Tapi ya itu perjuangan Rasulullah, kita jangan sia-siakan. Jangan nyampe Rasul cinta kita gak cinta Rasul. Cinta bertepuk sebelah tangan. Rasul udah memperjuangkan buat kita. Yang tadinya 50 jadi 45, jadi 40, jadi 35. Nih, jadi kalau langsung 5 waktu udah. Itu bolak-balik sampai 5 waktu. 5 waktu aja udah ada yang bolong-bolong nih. Nah, jadi jangan disia-siakan perjuangan Rasul nih. Minimal yang wajibnya aja. Yang sunahnya jangan dulu lah, masa kita ya. Yang wajibnya yang penting puasa Ramadan, zakat, kemudian sholat 5 waktu. Udah bisa yang wajib, itu yang sunnah. Jangan yang repot-repot, yang capek-capek, misalnya tahajud 12 rakaat atau witir 11 duhanya 12 rakaat. Atau kan sunnah Rasul banyak ya. Nah, kita ngambilnya yang ringan-ringan dulu, misalnya memakai pakaian warna merah, hijau, putih sama hitam. Diniatkan sunnah Rasul, jangan gak diniatin. Kalau gak diniatin gak dapat pahala. Manjangin rambut jangan gaya-gayaan, niatin sunnah Rasul nih. Diwarnain, jangan niatin gaya-gaya, gak dapat pahala buat kita. Pakai cincin perak, pakai minyak wangi, mendahulukan anggota yang kanan, pakai sendal yang kanan dulu. Masuk masjid yang kanan dulu, keluar pakai kaki kiri, makan pakai tangan kanan, baca doa.
minum sambil duduk jangan sekaligus. Mana sekaligus tuh langsung jangan. Tiga kali teguk jangan sekaligus, jadi napasnya di luar gelas. Mana 3 kali sudah. Dan itu sunnah-sunnah sebenarnya mudah ya. Cuman kenapa kita kadang sulit mengerjakannya? Karena kita belum mendapat hidayah. Makanya minta ke Allah, ya Allah, kuatkan hamba, permudahlah hamba dalam mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti syariat. Minta hidayah terus ke Allah, biar Allah permudah. Paham gak nih? Sebenarnya banyak nikmat yang harus kita syukuri, tapi kan kita bingung bagaimana cara mensyukurinya. Sebenarnya ini udah dikisahkan. Dulu Nabi Musa bingung gitu. Kalau saya pengen syukur nikmat, ya Allah, gimana caranya? Kalau saya udah syukur nikmat satu nikmat nih, sedangkan nikmat yang lain masih banyak. Apakah satu persatu harus disyukuri? Kan repot ya. Misalnya punya mata, punya hidung, kan masih syukuri, masih bisa bernapas, masih bisa meraba, menghirup udara segar, masih punya kuping, bisa mendengar, punya kaki, punya tangan. Kan repot kata Nabi Musa gitu. Bagaimana saya cara mensyukuri nikmatmu, sedangkan nikmatmu itu banyak. Saya satu nikmat saya syukuri, sedangkan nikmat yang lain juga, apakah saya harus satu persatu saya syukuri? Kan repot ya. Kata Allah, kata Nabi Musa, nggak harus gitu. Yang penting ketika kita mendapatkan nikmat Allah, contoh kita punya mata bisa melihat nah kita yakinkan bahwa nikmat yang Allah berikan berupa mata yang diberikan oleh Allah pada kita untuk melihat yang baik-baik ya, itu nikmat dari Allah. Merasa bahwasanya semua nikmat yang diberikan Allah itu dari Allah gitu. Itu udah cukup mewakili mensyukuri nikmat seluruhnya. Jadi nggak harus satu persatu disyukuri. Ya Allah, makasih banyak, saya masih punya mata, masih bisa melihat, saya punya tangan, masih bisa menggerakkan tangan buat baca Quran, buat sholat, punya kaki, masih bisa berjalan. Jadi gak harus satu persatu. Repot ya, banyak ya. Belum nikmat zahir, belum nikmat batin, banyak banget kalau ingin disyukuri. Kata Allah ke Nabi Musa, ya cukup kita merasa bahwa semua nikmat itu dari Allah gitu. Yakini. Nah itu udah cukup. Baik itu lah. Nah sekarang yang akan kita bahas insya Allah di malam ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu dari kitab Fatawa Ma'anas karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Bukti, Syekh besar ya. Mufti Syafi'i, Mufti mazhab Syafi'i. Terkenal ya kalau antum misalnya lihat di Google Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Bukti, mufti besar ya. Ketika beliau mau meninggal, cerita ke Habib Ali Al-Jubri. Habib Ali Al-Jubri itu murid beliau langsung. Wahai Ali, bahasa kita ini, asyummu raihatal jannah, aku mencium wangi surga. Sampai cium wali ya. Mata kita kenapa terhijab? Kita gak bisa menembus apa yang ada di balik tembok. Kenapa? Dosa. Kalau matanya dipakai buat benar, buat baik-baik, baca Quran, baca kitab, tidak melihat yang haram, tidak melihat yang haram cewek yang misalnya di jalan misalnya ada paha ayam nih, ada paha, kelihatan kan, nggak mungkin kita nunduk terus tabrak nih, kelihatan, istighfar langsung jangan dipantang, jangan. Padahal mah apa nengok? Kalau satu kali pandangan nggak apa-apa, rahmat itu, boleh. Tapi satu kalinya jangan dipantengin, satu kali lama-lama nih jangan. Langsung
palingkan mana? Kedua kalinya baru bisa mana? Karena susah dihindari. Makanya ketika santri Said atau yang Al Habib Umar bin Hafiz ya, Yaman, beliau cerita nih muridnya ke Habib Umar, wahai Habib, wahai Syekh, saya itu kan udah lama nih pesantren mana, udah lama bertahun-tahun. Saya lebih betah di sini, wahai Habib, wahai Syekh. Kenapa kata Habib Umar? Karena di Indonesia itu banyak godaannya sih, banyak godaan. Keluar rumah sedikit aja, satu langkah dua langkah udah ngeliat kayak gitu kan. Kalau ditarik nggak ada yang cataran semua nggak pasti nggak nemuin. Mana ada cewek misalnya nih, nggak mungkin ngedeketin, lebih baik dia pindah arah gitu, lebih ke yang jauh, ke arah yang jauh. Itu kalau ditarik, dijawab sama Habib Umar, hei wahai santriku, sebenarnya itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Itu sebagai ujian juga. Kalau kamu bisa melewatinya, maka cepat kepada kewalian. Makanya di Indonesia itu banyak wali-wali yang tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya. Contoh kecil, kalau kita ke jalan ya, itu kan banyak ya cewek-cewek yang, nah itu yang kelihatan auratnya gitu, yang kelihatan aurat. Nah kalau kita bisa melewati ujian itu, cepat kewalian Kalau ditarik ada gak ujian kayak gitu nggak? Makanya wali-wali Indonesia itu keren-keren. Makanya kata Habib Umar, pulang aja karena lebih cepat kepada derajat kewalian. Kalau bisa melewati ujian tersebut. Pengen ujlah nih, ditarik misalnya di Yaman atau di sana di Arab, ya enak lah, nggak ada ujiannya, padang pasir semua Kalau di Indonesia ke gunung misalnya, buah-buahan banyak nah itu ujiannya. Kalau mau ujian, contoh kan. Makanya itu sebenarnya nasihat buat kita juga. Kita sedang ada di negara yang bahasa kita maksiat di mana-mana gitu. Setiap kampung, setiap kota maksiatnya nggak pernah kurang, pasti mungkin aja. Ada yang zina, ada yang judi, ada yang pacaran gitu. Banyak, ada yang mabuk. Nah kita bisa gak melewati ujian itu? Bisa gak kira-kira nih? Bisa. Dengan cara apa? Salah satunya ikhtilat atau bercampur baur dengan orang-orang soleh. Kita pegangin terus tuh teman-teman baik. Gak harus dia sering ngaji, gak harus. Yang penting dia kalau soleh zaman sekarang ya, kriteria soleh zaman sekarang yang penting sholat lima waktunya jangan ketinggalan. Kata Buya Idris gitu. Standar soleh zaman sekarang, yang penting sholat lima waktunya gak ketinggalan. Dekatin terus. Apalagi ditambah sering majlis taklim, itu jangan ditinggalin teman-teman kayak gitu. Tapi kalau mau bergabung dengan teman-teman yang kurang baik, misalnya boleh aja kalau kitanya udah kuat gitu, dan bisa mengajak. Kalau belum bisa mengajak, jangan dulu, tarik ulur dulu. Kita menjauh dulu lah, takutnya kita yang ke bawah-bawah. Paham? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fatwa Manas karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah ini sebenarnya permasalahan yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat. Sebagian sih, banyak
Nah ini penting sekali disampaikan, ya. Penting sekali disampaikan. Meskipun perkara ini belum kita alami gitu, tapi kan ini bisa menjadi bekal buat jaga-jaga, mau nih, buat jaga-jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Zauji, nah ini ada pertanyaan ya. Syekh Sayyid Ramadan Abuti ditanya oleh seorang perempuan, Zauji yudawimu ala musyahadatil isti'radah. Suamiku itu selalu menonton istiarat itu pertunjukan al-musirah yang merangsang abrosyashah lewat layar kecil asogiro. Bahasa kitanya HP mana nih, apalagi laptop, TV mana nih. Kata cewek itu, suamiku itu sering nonton tontonan atau pertunjukan yang merangsang lewat layar monitor yang kecil. Wa min khilalil baramijil manqulah abaradus, berasal dari dus itu semacam parabola. Mana nih? Berasal dari parabola. Yatlubu minni an usyahida ma'ahu. Suamiku itu mengajak untuk menonton pertunjukan tersebut, ya, yang merangsang itu dengannya. Mengajak apa? Mengajak untuk menonton bersamanya gitu. Kata suaminya, istriku nonton yuk gitu. Apa nih? Haji istiadah dari pertunjukan ini wa yuhaddiduni mazihan, dan mengancamku mazihan dengan bercanda. Mana? Jadi sembari ngajak, sembari mengancam, tapi dengan bercanda. Banahu saya tajawaj ukhra, mengancamku dengan cara dia itu ingin nikah dengan yang lainnya kalau dia nolak. Kalau cewek itu nolak buat gak nonton. Wahai suamiku, aku gak mau nonton. Nanti saya nikah lagi nih. Bisa kita gitu. In lam unabizu rabbatahu, kalau saya tidak menuruti keinginannya. Fahal ma yaf'aluhu ya'ubu zina, apakah itu dianggap zina besar gitu? Mana? Apakah menonton video yang merangsang atau porno ya itu dianggap zina besar? Tahu nggak nih? Kata Syekh Budi, "Lau kanat ru'yatul 'ariyah bi televisiun zina." Andaikan melihat wanita-wanita yang telanjang di TV itu dan lain sebagainya, ya, laptop, HP, itu adalah zina besar. Andaikan kalau seseorang nih nonton porno di TV, di HP, laptop dan yang lain sebagainya, itu zina besar. Andaikan, kata Syekh Budi, lakana rajulu kulluhum zina, maka semua laki-laki itu seluruhnya berzina. Oh nih, repot kan ya? Berarti gak ada yang suci, berarti semuanya berdosa besar kan nih? Karena yang nonton porno kan banyak. Oh nih, andaikan li'annahum jami'an yata'arraduna lihadza, karena rata-rata laki-laki itu melakukan itu, menonton video porno. Walakanatin nisa, niscaya wanita-wanita kulluhunna kadzalika, sama mana berzina juga. Li'annahunna yata'arradna lil amri dzati, karena sama cewek juga suka nonton gitu nih. Paling la ayatuhal kufur, tidak, maksud tidak di sini berarti tidak termasuk zina besar. Mana kalau menonton video itu bukan zina besar. Wahai saudaraku cewek, kan saya buat gak zina besar mana nonton porno, tapi yang bikin dosa nonton itu menjadi dosa besar karena apa? Seringnya gitu.
dosa kecil kalau ditabung banyak gak? Banyak. Numpuk jadi dosa besar kan? Ujung-ujungnya mana? Atau bisa jadi karena penyepeleannya mana? Penyepelean menyepelekan dosa bisa jadi dosa besar. Atau ketika dia nonton misalnya di kamar misalnya di tempat gak ada orang-orang sembunyi sendiri misalnya di kamar, dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu gak ada, Allah tidak mengawasiku, Allah tidak melihatku. Nah itu bukan dosa besar lagi, bisa jadi murtad. Karena menganggap Allah tidak mengawasi. Bahaya ya, hati-hati ya. Maka orang yang melakukan dosa tapi dia masih ada rasa malu, malu kalau dilihat orang, malu kalau ditonton dosanya, maka dia masih ada iman, masih ada akhlak ke Allahnya gitu, masih baiklah. Kalau dia berbuat dosa nih, misalnya saya malu kalau dosanya di jalanan, di keramaian, lebih baik saya berbuat dosanya di kamar sendirian, masih mending bahasa kita. Tapi gak ada yang mending sih dosa. Maksudnya kalau diadu sama yang tadi, misalnya pacaran disebar, di pos, pacaran nih di mana, misalnya di gunung ini atau di laut, di pos sama dia zina, padahal zina kan kecil, pegangan tangan doang apalagi zina besar misalnya di jalan atau mabok-mabokan maka itu nggak punya akhlak dia, benar, nggak punya akhlak, nggak ada iman, bahasa kitanya kurang lah imannya gitu. Masih mending berbuat dosa dalam kesepian gitu, ada rasa malu. Kalau udah ditontonin nih misalnya dosanya kayak pacaran kan seringnya di WA itu, maka sebenarnya itu gak apa-apa digibahin juga, karena dia sendiri yang udah menyebarkan aibnya sendiri gitu. Maka nanti dibahas ada 6 gibah yang diperbolehkan di kitab Al-Azkar. Boleh mengibahin dia karena dia sendiri yang nge-share, mabok misalnya di pos atau diceritain, judi misalnya di status, apalagi misalnya banyak ya zaman sekarang, maka boleh digibahin. Ya, kembali lagi ke bikin nawazil hajat asawar mubalaghah la mujablah. Ungkapan ini ya dianggap zina itu jangan dijawab bahasa kitanya. Ini tidak termasuk zina besar. Wa in kana dus. Jadi ya haddi zatihi wa asfitnah wa bala aksar minal fadihah. Karena semacam parabola apalagi, bukan parabola doang, bukan TV doang, laptop dan yang lainnya ya, telepon kalau sekarang HP ya, itu berpotensi fitnah, berpotensi menimbulkan fitnah, wabala dan musibah aksar, lebih banyak min ayyakuna adata mut'ah. Jadi potensi fitnahnya, potensi musibahnya itu lebih banyak daripada perkara yang bisa dinikmati. Bahasa kiranya kalau manfaatnya itu lebih sedikit daripada madaratnya. Berarti madaratnya lebih banyak. Bahaya orang yang sering nonton porno, ya, itu akalnya nanti kurang sehat, benar. Jadi itu berpengaruh besar otaknya itu nanti setiap waktunya, setiap lamunannya itu kayak gitu hayalan doang. Maka banyak suami istri itu yang cerai karena membanding-bandingkan dengan yang ada di video. Banyak. Kata siapa, bukan kata saya sebenarnya. Ya. Kata para ulama yang berpengalaman gitu. Ya.
jalisi zaujaki, wahai wanita, jangan kau duduk bersama suamiku. Ala tilkal manazil jinsiyah, untuk menonton yang berbau seksual. Al-fadhiha allati tazkurina, yang menjijikan, yang jijik ya lihat jijik. Orang lihat aurat orang lain mana? Lihat aurat orang lain. Lihat dadanya, lihat apa? Belakangnya ya mau nih, maluannya itu jijik sebenarnya mau nih. Allah kita sebenarnya yang mana itu kau ceritakan. Wa alijil amro ma'hu bizauki wal, dan obatilah olehmu wahai wanita perkara ini bersama suamimu, bizau dengan perasaan dan lemah lembut, walufin dan lemah lembut. Jadi kata Syafi'i, wanita, kamu nasihati suamimu dengan cara perasaan gitu, pelan-pelan, lemah lembut, teman nih. Jangan nyampe, wahai suamiku, kan gak boleh dalam syariat ini. Pelan-pelan, wahai mana? Pelan-pelan. Wata'ak kali annahu lan yatajawaz alaiki limujarradi hadzal ladzi taqabina minhu. Dan yakinilah olehmu bahwasanya suamimu itu tidak mungkin kawin, tidak mungkin menduakanmu gitu. Mau nih? Tidak mungkin menduakan, menikah lagi gitu. Alaika limujarradi hadzal ladzi taqabina minhu. Cuman hanya gara-gara ini. Cuman hanya gara-gara gak mau nonton gitu. Yakinilah bahwa suamimu itu tidak mungkin nikah lagi gitu. Cuman gara-gara menolak menonton. Allazi takhawfina minhu, yang mana kau itu khawatirkan tentang perkara tersebut. Amal-amal bi ghairi izni jauh sepabuhan. Nah, ini permasalahan yang berbeda ya. Adapun cewek yang kerja ya, mana wanita karir, kan banyak yang wanita karir ya. Cewek kerja, istri kerja tanpa izin suami, maka hukumnya haram. Hukumnya berarti harus izin dulu ya. Termasuk puasa, tapi puasa sunnah. Kalau puasa baru gak apa-apa, gak usah izin mana. Jadi harus izin dulu. Atau sodakoh, boleh. Sodakoh. Kecuali uangnya, sikohnya buat istrinya. Wahai istriku, ini uang buatmu, boleh. Buatmu. Jadi nggak apa-apa itu. Kalau sikohnya buat belanja, mana? Buat keperluan anak, nah itu jangan disedekahin, mana? Maka berdosa di situ tersebut kalau disedekahin. Karena kan sikohnya buat belanja, mana? Buat apa keperluan sehari-hari, buat anaknya beli pampers atau buat beras, mana? Kalau misalnya buat istrinya doang, nih, wahai istriku, ini uang buat apa? Buat apa aja, terserah. Maksudnya buat jajan atau apa nih, buat belanja, mana? Kecuali belanja di sini buat keperluan rumah tangga, itu beda lagi, mana? Kalau misalnya ini buat ente gitu, buat kamu semata gitu, nggak apa-apa, itu mau bebas. Unsihuka bil ibti'an anhu, aku nasihatkan kepadamu. Unsihuki berarti. Unsihuki bil ibti'an anhu, aku nasihatkan kepadamu wahai wanita tentang hal tersebut. Mana? Maka berarti menonton video yang berbau seksual maka nggak boleh meskipun dengan istrinya. Nah, paham nih? Maka nanti kalau misalnya ada yang nanya ya jamaah misalnya nanti, maka jawabannya kata siapa? Bukan kata saya tapi kata ulama besar nih, Syekh Said Ramadan Abu Al-Muti. Ahli mufti ya. Mana? Kalau misalnya kata saya ya, saya siapa? Mana anta gitu? Mana nih? Siapa saya? Misalnya siapa nih? Faril. Siapa kamu? Kamu siapa?
Bukti bukan ini. Kan kalau kata Syekh Said Ramadan Al-Buti kan enak banget nih. Ulama besar ya. Kalau misalnya kata Repsa. Siapa sih Repsa? Mondok di mana atau ngajinya udah lama? Ini pertanyaannya. Tapi kalau kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, mana kitabnya ada nih bikin atau mana semua nih? Bikin awal. Bikin hawazi itu bikin modern lah, kontemporer. Bikin wakoi. Jadi dari zaman sahabat, zaman Rasul itu gak ada kayak hukum aborsi nih. Hukum apa misalnya? Banyak ya. Hukum bayi tabung misalnya mana? Nah, itu kan dulu gak ada kan. Jadi bikin modern, bikin modern. Nah, ada tambahannya. Ma hukmu julusi rajul wal mar'ah li musyahadatil afdal. Apa hukum duduknya laki-laki dan wanita untuk menonton film al-jinsiyah yang berbau seksual bihadbi istisyaratil rajul, untuk merangsang si laki-laki. Jadi apa hukum suami istri menonton film porno ya berbau seksual untuk merangsang suaminya? Mau nih, apakah boleh ya menonton film agar suamiku itu terangsang gitu bahasa kita? Mana? Bahasa simpelnya. Awalan yang pertama kata Syekh Budi, yang bagi anta alami, kamu harus mengetahui bahwasanya anti summa antuwadehi li zaujaki, kamu harus jelaskan kepada suamimu itu an-naturaji tokoh jinsiyah, keinginan apa ya? Keinginan merangsangnya laki-laki, apa nih? Keinginan merangsangnya laki-laki, keinginan untuk menonton film porno gitu. Untuk laki-laki itu la tujdi bihil mu'alaja, gak bisa dijadikan obat. Mana nih? Bisyaratin nafsi antori kiruyati aflam al-jinsi wa nahwita, tidak bisa dijadikan obat untuk merangsang jiwanya dengan cara melihat film yang berbau seksual tadi. Mana nih? Jadi nonton film itu bukan cara untuk merangsang laki-laki gitu. Mana nih? Untuk merangsang suaminya itu bukan dengan cara nonton film gitu bahasa kita. Dengan cara apa? Itu mah ilmu laduni, nanti juga bisa sendiri. Mana nih? Gak usah nonton. Bagaimana cara merangsangnya? Nanti juga bisa sendiri. Mana nih? Sanian yang kedua, jadi itu bukan obat untuk merangsang laki-laki kalau nonton itu. Mana nih? Yang kedua, sanian, izam tadaha annal amru kadzalik fa inna rukun ila ru'yati manazar. Ya. Sudah jelas bahwasanya perkara tersebut apabila rukun itu kembali kepada melihat pemandangan atau melihat tontonan, la yumkinu ayyu'adda launa minal mudawah, tidak mungkin dianggap sebagai obat. Mana nih? Allati tukhda'u liqaidah ad-daruratu tubihul mahzur, tidak bisa dijadikan atau dimasukkan ke kaidah darurat itu membolehkan kepada mahzurat. Darurat itu, bahaya itu membolehkan kepada yang dilakukan keharuman. Mana nih? Jadi kalau udah darurat boleh melakukan haram, misalnya kayak di hutan nih, kita nggak ada makanan lagi, mana? Cuman ada anjing doang misalnya atau babi, maka boleh memakan anjing tersebut atau babi tersebut, karena kalau kita nggak makan mati, mana?
Tapi di kaidah lain tuqaddar bi qadariyah. Jadi dikira-kirakan. Jadi nggak boleh misalnya, oh mumpung nggak ada apa-apa nih kan boleh nih makan babi boleh atau anjing, saya panggang aja nih pakai saus udah gitu, pakai mayones nih, terus nambah lagi dia. Jadi nggak boleh gitu. Dikira-kirakan yang penting kenyang, yang penting kan kenyang. Jadi jangan berlezat-lezat gitu. Mana jangan nambah lagi, jadi sekiranya aja mana. Jadi gak masuk kaidah ini ya. Ad-daruratu tubihul mahdhur. Jadi gak boleh, tetap gak boleh menonton video porno meskipun niatnya buat merangsang suami. Yang ketiga adalah seperti itu. Salisan wa nazaran ila al-adrar at-tarbawiyah wal istimaiyah, dan melihat berpotensi bahayanya itu kepada pendidikan. Bahaya gak nonton kayak gitu, nonton porno? Bahaya kepada pendidikan, kemudian kepada masyarakat istibaiyah, bal wasahiyah, bahkan kepada kesehatan mental. Orang yang sering nonton porno itu pun mentalnya terganggu. Setiap lamunannya itu pasti lamunan kayak gitu mana? Bahaya. Dalam dunia kerjaan pun bahaya, apalagi dunia akhirat. Maksudnya keakhiratan gitu, ibadah gitu. Ibadah jadi gak khusyuk, apalagi ya khususnya sholat. Pasti kebayang itu terus. Bahaya ya, kebayang-bayang kan? Terus. Kalau menonton video porno, maka kata para ulama, bahaya mana mabok sama mendengarkan musik. Mabok sama mendengarkan musik. Lebih cepat mana berhentinya? Maka ulama tersebut menjawab bahwasanya yang lebih cepat untuk berhenti itu yaitu berhenti dari mabok. Mana? Berhenti dari mabok lebih mudah rasanya. Kalau berhenti dari mendengarkan musik itu susah, karena musik itu masuknya kepada otak pendengaran, jadi kebayang-bayang terus gitu. Susah berhenti dari musik itu. Berhenti dari musik susah dibanding berhenti dari mabok. Ya sama saja dengan melihat video porno. Kalau video porno kan bukan suaranya doang, tapi udah sama gambar-gambarnya, kebayang. Jadi kebayang terus gitu. Kalau musik mending ya, suaranya doang ya. Tapi kalau video porno sama gambar-gambar, makanya lebih bahaya. Potensi bahayanya lebih besar dibanding mabok gitu. Tapi mabok itu besar, maksudnya lebih bahayaan mana gitu? Lebih bahayaan itu nonton video porno. Jadi nanti kesehariannya pasti ngelakuinnya itu terus. Paham kan ya? Allati tumkinu bi tasallubi hazil amlam ila buyut, yang memungkinkan bocor atau tersebarnya film-film ini ke rumah, bukan ke rumah lagi ya, setiap pelosok ya. Karena kan setiap orang punya HP sekarang. Kalau orang tua dulu enaknya apa? Anak disimpan di kamar, nggak keluar itu aman. Kalau dulu, kalau sekarang anak di kamar nih ngapain? Udah ada HP, udah ada laptop nih. Kalau dulu, fala raiba bi anna tasabbu ila zalik min akhtaril muharramat bi hukmi syari'atil islamiyah. Tidak diragukan lagi bahwasanya sebab-sebab tersebut ya, menonton film yang berbau seksual itu perkara yang diharamkan dalam hukum syariat Islam. Kemudian saya Ramadan Abdi berkata, summa zakiri, wahai wanita, ingatkanlah atau nasihatkanlah kepada suamimu itu bil qaidati syar'iyyatil qaidah, dengan kaidah la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq.
tidak ada atau tidak dinamakan taat kepada makhluk untuk berbuat maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Misalnya ada gurunya, nyuri roti, mabok aja nggak apa-apa, boleh. Atau kata bapaknya misalnya ke anak ceweknya, udah gak usah pakai kerudung, atau ke istrinya gak usah pakai kerudung, kalau udah pakai minyak wangi aja yang banyak. Nah itu jangan ditaati, boleh. Maka ini sebenarnya bukan kaidah, tapi hadis maksudnya, boleh. Tapi kaidah hadis bisa dijadikan kaidah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dinamakan ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Paham gak nih? Paham gak? Paham. Masih kuat? Masih. Masih, benar nih. Jam berapa nih? Baru jam 10 kurang, udah jam kurang 17. 17. Sekarang satu kitab lagi ya. Siap. Kita membahas tentang ghibah. Membahas tentang Gibah.